titik C itu di sini ya. Nah, di sini. B, C itu di sini. Titik C ini kalau yang tadi titik A, titik B ada jamnya, termasuk titik D nanti ada jamnya. Titik C ini nggak ada jamnya. Cuma dikatakan sore sampai senja. Sore sampai senja itu ternyata fase-fase seseorang itu melankolis. Fase seseorang itu butuh mencintai, butuh dicintai. Fase pengen diperhatikan, pengen memperhatikan itu di fase-fase melankolis ini. Jadi melo ya. Bahasa anunya itu, bahasa textbooknya itu melo itu. Seseorang lagi jatuh cinta memang. Maka pada konteks ini, konteks rentang waktu tadi, maka itu kan pendek sekali itu jalannya. Antara asar, maghrib, isya itu berdekatan. Karena fase itu fase-fase melo, fase-fase kita diminta untuk kemudian bermuamalah dengan Allah dalam rakaat yang banyak. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita ingin tunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Jadi rakaatnya itu banyak. Itu menjelaskan kenapa kok mereka mepet waktunya itu. Di sisi lain pada konteks kehidupan kita sehari-hari, barangkali ada yang tanda kutip secara hormon kortisol ini ada yang salah. Pada saat kita misalkan suami istri yang kemudian ada sedikit masalah gitu ya, ngomongnya itu kapan? Lah mesti menjelang tidur kan? Menjelang tidur baru ngomongkan permasalahan, mau pulang posean, ngomongkan tentang pertengkaran kita itu di situ. Padahal itu fase orang lagi pengen rileks, lagi pengen tidur, bukan fase lagi ngomong, bukan fase lagi berdiskusi enggak. Maka pada konteks ini, Bapak Ibu, ada yang dirahmati Allah, kalau ingin membicarakan sesuatu permasalahan dengan pasangan hidup kita, suami istri kita, lakukan di jam-jam ini. Panjenengan ingin menguji suami istri panjenengan, lakukan di jam-jam ini. Hasilnya berbeda dengan kalau dilakukan di jam 7, jam 8 tadi itu. Misalkan panjenengan sarapan rasanya enak gitu ya, terus kemudian berangkat ke kantor, nyampe atau di jalan, masih di jalan, terus ditelepon, Bu, masakan apalah manggilnya, Bu, Mami, masakan panjenengan enak tadi, aku pengen tamu kuliah itu gitu ya. Itu akan berbeda kalau panjenengan menyampaikannya pada asar. Kalau sesuai dengan teori hormon kortisol ini, itu jauh lebih mengena pada saat itu. Termasuk juga kalau mau mengajukan proposal, itu di rentang jam-jam ini. Pada asar sampai isya itu kalau panjenengan mau mengajukan proposal, mau cari donatur baru gitu ya, janjiannya itu ya jam-jam segitu, jam-jam 4 gitu. Ya, ayo tawarkan ada program baru nih dari wisata hati itu ini itu cari nasabah donatur baru itu ya di rentang jam-jam ini. Selama ini kan kita berpikirannya jam-jam kantor, jam-jam kerja gitu. Dan hasilnya kan bisa ditebak. Gak banyak yang kemudian ikut gitu ya. Tapi itu tadi, kalau kita memahami jam yang kaitannya dengan hormon kortisol ini, itu jam-jam melo, itu jam-jam itu, jam-jam yang seseorang ingin menunjukkan rasa cintanya dan ingin untuk dicintai, itu ya jam-jam antara sore sampai senja, antara ba'da asar sampai isya, ya. Nah kemudian titik D itu titik yang paling terendah, itu antara 22 sampai 24. Dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Itu titik yang pada fase itu fase rileks, nyaman, hormon kortisol paling rendah, semua lapor-lapor, pengennya istirahat aja sudah. Nah, konteks ini itu seolah-olah memang dipersiapkan. D itu kan di sini. D itu di sini, T itu di sini. Jadi dipersiapkan untuk ketemu dengan sepertiga malam supaya nanti punya kekuatan untuk bangun, punya daya untuk kemudian mengakses sholat tahajud di sepertiga malam itu. Jadi memang harus tidur. Jam-jam segitu ya memang waktunya tidur untuk terus kemudian nanti mempersiapkan diri
untuk ketemu dengan sepertiga malam yang sesungguhnya itu fasenya fase seimbang, fase bagus. Ini kan fase bagus itu. Sama B ini tuh fase bagus, di mana ada keseimbangan hormon kortisol. Itu fase balance, fase paling bagus. B dan E itu. Nah, tetapi di fase B tanpa halangan apapun, di fase E yang sepertiga malam yang sesungguhnya kondisinya itu ideal, balance, tetapi tanda kutip diganggu oleh Allah, mau dites, diuji coba oleh Allah, diberi kesulitan oleh Allah melalui apa? Melalui gaya gravitasi bulan. Gravitasi bulan itu kaitannya dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Itu nelayan sangat paham itu dengan gravitasi bulan. Kapan kemudian mereka melaut, kapan ikannya banyak, kapan bisa mendapatkan tangkapan yang luar biasa, itu mereka yang paham. Ya. Dan sepertiga malam ini ternyata diganggu untuk ngetes, menguji kita, ngetes semangat kita, apakah kemudian kita bangun atau tidak, karena korelasinya dengan cairan. Sementara tubuh kita itu 70%-nya cairan. Darah kita ini ada dalam tubuh kita ini, darahnya itu 5-6 liter darah kita ini yang beredar ini, belum nanti kelenjar getah bening, belum otak kita yang 1,3 kilogram itu, 1350 gram cairan di otak kita itu. Maka dengan adanya gaya gravitasi bulan itu, komposisi cairan kita itu seolah-olah diacak-acak, seolah-olah ada gangguan. Maka walaupun secara fase hormonal dia itu berada pada posisi yang seimbang, tetapi cairan tubuh kita enggak normatif. Cairan tubuh kita diacak-acak oleh kondisi kondisi gaya gravitasi bulan. Maka terus kemudian yang muncul adalah kemalasan lagi. Sambung dengan hormon kortisolnya mulai naik kan. Mulai naik, fase itu terlewatkan, hormon kortisol mulai naik walaupun pendek masanya itu, untuk menuju ke puncaknya itu ya jam 2 itu, jam 2 sampai jam 5 itu. Maka mereka yang mampu melewati fase ini, mereka yang mampu menghindari atau mengalahkan fase gaya gravitasi bulan ini, kemudian tetap bangun, kemudian tetap mandi, dan kemudian tetap sholat tahajud, itu memang yang menjadi pemenangnya. Mereka-mereka itu yang terus kemudian Allah beri berbagai macam bonus itu, sampai terus kemudian nanti kembali lagi ke A kan, kembali lagi ke A itu lagi nanti. Dari sini balik ke sini lagi. Dan terus seperti ini hormon kortisol itu yang beredar di dalam tubuh kita. Maka kalau pada satu kondisi kita mampu untuk membuat supaya kadar hormon kortisolnya itu tidak puncak, cukup sampai di sini saja. Beberapa teori mengatakan ini 25%-nya. Artinya puncaknya ini 100, dia cuma 25. Kalau puncaknya ini 70, ya dia seperempatnya. Nah, sampai tinggi. Maka terus kemudian orang itu menjadi orang-orang yang penyabar, menjadi orang-orang yang gak gampang marah. Sementara resiko marah itu kita tahu bersama, salah satunya apa? Stroke ya. Orang ngamuk itu orang-orang geblak buwok ya. Kenapa? Karena pecah pembuluh darah yang di otak akibat tekanan darah yang meningkat secara mendadak akibat marahnya itu. Dan stroke itu ada lagunya ya. Tahu kan dengan lagunya orang stroke? Terkenal lagu itu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi ya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Itu lagu orang stroke. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu mau ngamuk, wow, tak iso tangi. Terus kalau dia semakin memikirkan stroke, dia akan semakin stroke. Ya, karena apa? Karena tidak dikembalikan kepada Allah bahwa ini menjadi bagian dari takdirnya Allah. Ya, saya kira itu slide terakhir ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini juga sudah jam 2 lebih 20.
nggak kerasa ya, tapi ya, saya yang keras, jenengan enggak. Nanti suatu saat insya Allah kita akan lebih lama lagi ya, karena kebetulan ini memang ada acara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ada pertanyaan maksudnya, ini barangkali panjenengan mikir tuh, apakah ini hanya terjadi di Indonesia saja? Iya, penelitian terjadi di Indonesia. Dan saya sangat yakin kalau penelitian ini dilakukan misalkan di Swiss gitu ya, yang sholat subuh dan sholat anunya itu cepat banget ya, buka puasanya itu bisa rentang waktu puasanya bisa 22 jam dan seterusnya, itu akan mengikuti pola seperti ini, akan mengikuti pola yang ada di negaranya masing-masing. Hormon kortisolnya akan mengikuti pola yang ada di tubuh mereka masing-masing, karena ini memang luar biasa ini tuh. Jadi kalau yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita yang pada konteks apa yang ada di sini yang kaitannya dengan hormon kortisol itu sudah banyak pembuktian empiris yang menguatkan bahwa kenapa kok 5 waktu itu seperti itu rentang waktunya, kenapa kok jumlah rakaatnya juga seperti itu, gitu ya. Saya kira itu, saya mohon maaf sekali, semoga memang sudah tidak butuh pertanyaan lagi karena sudah paham. Saya kebetulan harus ada di acara lain. Nanti suatu saat ya kita akan masih sangat banyak hal yang terkait dengan kedokteran Islam itu yang butuh kita bisa paparkan supaya itu lagi keimanan, keislaman, ketakwaan kita semakin meningkat, gitu ya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf sekali kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum